Pendekatan psikodinamik merupakan pendekatan yang mencakup semua teori dalam psikologi yang melihat fungsi manusia itu berdasarkan interaksi dorongan dan kekuatan dari dalam diri seseorang, terutama yang tidak sepenuhnya kita sadari. Dan pendekatan ini juga berpendapat bahwa pengalaman masa kanak-kanak itu sangat penting untuk membentuk maupun mengatur perilaku seumur hidup kita dalam hal berhubungan satu sama lain dan juga mengelola perasaan kita. Pendekatan psikodinamik juga berusaha mencoba mengungkap korelasi antara latar belakang psikologis tersebut dengan kepemimpinan seseorang. Karena kepemimpinan bukan hanya masalah organisasi atau struktural, tetapi juga sesuatu yang berkembang melalui pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga. Ada latar belakang psikologis dari ciri-ciri kepemimpinan atau bahkan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Teori psikodinamik paling erat kaitannya dengan karya dari Sigmund Freud dan dengan psikoanalisis sejenis psikoterapi yang mencoba mengeksplorasi pikiran dan emosi alam bawah sadar pasien sehingga orang tersebut lebih mampu memahami dirinya sendiri. Kegunaan pendekatan psikodinamik untuk kepemimpinan berfokus pada dinamika perilaku manusia dan gagasan bahwa jika seorang pemimpin mempelajari apa yang mempengaruhi perilaku para pengikutnya, maka ia dapat memahami bagaimana para pengikutnya berfungsi dan mengapa mereka bereaksi atau bertindak dengan cara tertentu. Sehingga pemimpin tidak hanya melihat seorang pengikut dari kapasitas manajemennya saja, tapi juga melihat perilaku yang mereka miliki. Hal tersebut sangat penting karena perilaku manusia merupakan suatu hal yang unik dan juga sulit untuk dipahami. Dan apabila pemimpin bisa menggali informasi terkait dengan apa yang dimiliki para pengikutnya, dengan latar belakang yang unik dan juga berbeda-beda, itu akan membantu seorang pemimpin untuk bisa mengembangkan organisasi yang dipimpin dan pada gilirannya menggunakan informasi itu untuk menjadi pemimpin yang lebih baik serta akan mengarahkan pemimpin untuk memberikan penugasan sesuai dengan apa yang ada pada diri pengikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari teori pendekatan psikodinamik dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya beri contoh, dapat dibayangkan misalnya jika kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Semua orang tentunya pasti pernah berbuat ataupun melakukan hal seperti itu. Misalnya, jika kita ingin menghadapi sebuah ujian, kita mungkin menunggu sampai menit terakhir barulah kita belajar untuk ujian tersebut. Meskipun sebenarnya kita tahu bahwa jika kita baru belajar di menit-menit terakhir maupun detik-detik terakhir pun, nilai kita tentunya tidak akan maksimal atau bahkan kita akan mendapatkan nilai yang buruk. Nah, dapat diambil contoh juga yang lain ketika kita melihat orang yang kita sukai duduk di kursi mungkin tidak jauh dari kita. Kita memiliki perasaan terhadap orang tersebut. Lalu kita berusaha untuk mendekati orang tersebut. Tetapi setelah itu kita malah merasa malu. Jika kita pernah melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal seperti yang telah saya sebutkan tadi, nah, di sini perspektif dari pendekatan psikodinamik dapat berguna bagi kehidupan kita. Karena hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami keadaan psikologis yang ada dari dalam diri kita. Mengapa kita memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal tersebut? Dan juga kita lebih mengerti sebenarnya perasaan apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan di sini saya juga akan menekankan bahwa sebenarnya pendekatan psikodinamik juga berguna dalam mengintrospeksi diri kita sendiri. Misalnya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan kecil ataupun kesalahan besar ataupun bisa disebut dengan kesalahan yang fatal. Dengan adanya pendekatan psikodinamik ini, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri. Lalu kita juga dapat menyadari apa sih sebenarnya yang salah dari perbuatan kita. Apa yang seharusnya kita perbuat dan juga apa yang seharusnya tidak kita perbuat. Nah, dari situlah otomatis kita dapat menyadari bagaimana seharusnya kita mengatur perilaku yang kita perbuat, lalu bahkan mengintrospeksi diri kita sendiri agar tidak mengulangi lagi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan psikodinamik sangat berguna supaya kita lebih mampu memahami diri kita.
Pendekatan psikodinamik juga sangat berguna dalam hal kepemimpinan, karena seorang pemimpin dilihat bukan hanya dari kepintaran dalam organisasi, tapi juga dari latar belakang psikologis, seperti bagaimana orang itu dididik dari keluarganya. Hal itu yang mendorong ataupun membentuk kepribadian seseorang, sehingga membentuk sebuah kekuatan yang mungkin orang itu tidak sadari. Selain itu juga berguna ketika seorang pemimpin ingin memahami perilaku yang diperbuat oleh para pengikutnya.